Kita sudah punya teknologinya, kita tinggal mengembangkannya, dan kita bisa menjadi negara pertama di dunia yang mengembangkan dendritic cell vaksin imunoterapi yang dunia juga sudah menyetujui menjadi atau menghipotesiskan untuk menjadi the beginning of the end. Kita berpikir logis lagi. Apa-apa yang dikatakan ini, wow minum obat ini sembuh. Minum, beli. Coronavirus ini nanti bisa menempel ke spesies apa? Ada banyak sekali spesies coronavirus di dunia. Lama tidak muncul di publik, mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto hadir dalam diskusi bertajuk Perang Biologis Pandemi COVID-19. Diskusi disiarkan di kanal YouTube RSPAD Gatot Subroto pada Selasa lalu. Dalam diskusi tersebut, Terawan menjelaskan duduk perkara vaksin Nusantara. Terawan mengklaim vaksin dibicarakan seluruh dunia. Mulai untuk mengakhiri COVID-19. Soal COVID-19, SARS-CoV-2, artinya apa? Artinya kita bisa menyesuaikan kapan saja, mau mutasi kayak apa bisa kita sesuaikan. Dampaknya apa? Ketahanan kesehatan nasional. Dokter Terawan tidak. Dia tetap pada basic ilmunya. Seorang dokter, seorang ilmuwan. Dan dia meski sudah tidak ada lagi dalam lingkaran pemerintahan, tetap berusaha menyumbangkan ilmunya dalam menghadapi wabah corona. Karena wabah ini menurutnya harus dihadapi bersama-sama oleh semua orang, bukan cuma dinyinyiri saja tanpa ada usaha. Itu isinya adalah dendritic cell vaksin imunoterapi atau vaksin Nusantara, the beginning of the end. Cancer and COVID-19. Artinya apa? Dunia sepakat punya hipotesis bahwa yang akan menyelesaikan hal ini termasuk COVID-19 adalah dendritic cell vaksin imunoterapi atau vaksin Nusantara. Dokter Terawan menunjukkan kelasnya sebagai manusia yang berguna, bahwa bekerja itu bisa di mana saja, tidak harus ada di kursi jabatan. Dan yang penting dari semua itu adalah karya. Jabatan bisa hilang secepat mungkin, tetapi hasil karya akan abadi selamanya. Mempublikasikan untuk menjadi evidence, itu kuncinya. Tidak usah berdebat di bidang seolah-olah ini vaksin yang kayak apa, itu tidak penting. Nama itu juga sudah dunia katakan namanya sebagai dendritic cell vaksin imunoterapi. Kalau kita menyebutnya yang gampang di Indonesia ya vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara dengan metode sel dendritik autolog atau komponen sel darah putih manusia disebut menjadi yang pertama kali di dunia untuk COVID-19. Vaksin karya anak bangsa ini adalah hasil kerjasama tim RSUP Dr. Karyadi Semarang dengan Fakultas Kedokteran Undip Semarang yang diinisiasi oleh mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto. Menghadapi pandemi ini bisa kita atasi dengan membuat imunitas yang baik buat setiap warga negara. Sekarang di seluruh dunia sedang membicarakannya, termasuk terakhir dari New York dan sebagainya, karena di Elsevier sudah terbit jurnal ya PubMed. Uji klinis 2 dan mudah-mudahan terjadi percepatan karena melihat ini adalah suasana pandemi sehingga harus ada extraordinary sehingga bisa berjalan dengan baik, dan vaksin ini produk Indonesia dan itu akan membuat kita sejajar dengan negara-negara lain seperti Amerika, Rusia, Jerman, Inggris, India, Cina, dan kita akan duduk sejajar dengan mereka semua dengan platform yang berbeda, yaitu dendritic cell vaccination. Sekarang kita tahu bersama-sama bahwa PPKM yang dijalankan ini memang sesuai dengan narasi doksat-doksat yang tidak memiliki hati dalam membangun bangsa ini. Pandemi ini seolah hanya milik mereka menggunakan para nakes yang kelelahan. Narasi nakes kelelahan dipakai dengan miliar. Seolah korban dari pandemi ini adalah nakes. Padahal semuanya tahu bahwa korban dari PPKM ini adalah seluruh rakyat Indonesia. PPKM tidak bisa dibuat begitu lama. Kalau konsisten di 2 minggu, ya 2 minggu.
Ada orang-orang yang selama 2 minggu harus mengurangi makanan mereka. Dapur mereka yang seharusnya tetap ngebul malah hanya ngebul setengah. Ada orang-orang tua dengan anak yang baru lahir, harus minum air karena ASI tidak keluar dan juga kantong tidak ada uang untuk membeli susu. Pekerjaan harus tetap berjalan. Ketakutan yang diakibatkan oleh doksat-doksat yang punya tempat cuci sepatu dan juga di-backing oleh konspirator adalah hal yang membuat kondisi bangsa ini semakin parah. Kematian meninggi karena apa? Karena COVID. Yang enggak, karena komorbid. Lalu ditambah lagi penyesatan yang dimunculkan. Kami melihat bagaimanapun juga masih terlalu timpang antara pesan teror yang dimunculkan oleh doksat dengan kabar-kabar positif yang dimunculkan oleh dokter-dokter yang saya sebut di atas. Mereka adalah Dr. Samuel Simon, Dr. Terawan, dan Dr. Indro. Dr. Samuel Simon mengatakan wabah yang ada di Indonesia bukan sekedar COVID, tapi wabah PCR. Wabah PCR yang menjadi komoditas masyarakat dan pemerintahan daerah untuk mendapatkan pemasukan. PCR dijual, dijadikan syarat penerbangan dan sebagainya. Inilah wabah yang sejati. Dr. Samuel mengencourage masyarakat agar tidak usah terlalu khawatir. Apa yang dituliskan Dr. Samuel di media sosial sebenarnya sudah dari Desember 2020. Penggunaan obat yang sembarangan bisa menyebabkan gangguan irama jantung dan berpotensi membunuh. Apalagi dengan adanya virus COVID sekarang. Kelihatannya Dr. Samuel Simon ini sudah dibungkam. Dari cuitannya yang terakhir, dia akhirnya meminta maaf mengenai apa yang dilakukan. Sebagai seorang dokter yang tahu kebenaran, dia harus meminta maaf karena dianggap memberikan pandangan multitafsir. Doksat-doksat itu membungkam Dr. Samuel Simon, namun saya sebagai orang yang tercerahkan dan mendapatkan sebuah pandangan yang jauh lebih lengkap soal COVID dari membaca pemikiran Dr. Samuel Simon akan terus mengangkat orang ini. Dr. Samuel kembalilah mengedukasi dengan gaya bahasamu yang mencerahkan. Dr. Terawan adalah mantan Menteri Kesehatan yang dibully oleh orang Singapura tentang perkataannya bahwa virus ini adalah self-limiting disease alias virus yang ada batasnya. Dan statementnya mengatakan bahwa nanti bisa sembuh sendiri, dibully. Dr. Terawan sudah mengatakan ini sejak Maret 2020, sejak virus ini belum begitu merajalela. Angka sudah menyatakan dengan sangat jelas di Cina, Mongolia, dan daerah-daerah awal COVID merajalela. Dan dia dihantam sama pandemic talks, Panda Dungu Rihanna, dan juga akun-akun Singapura. Tapi ternyata dia ini benar, apa yang ia katakan sangat tepat, 98% sembuh. Lah, jadi Terawan terbukti benar dong. Problem kedepannya hanya orang selalu berpikir bagaimana ini bisa massal. Urusan massal itu simpel sekali. Itu adalah urusan inovasi yang akan gampang sekali kita buat. Apalagi tadi moderator juga mengatakan sangat simpel buatnya, sangat sederhana buatnya. Penyimpanannya juga tidak membutuhkan inkubator yang khusus, yang sangat simpel. Kalau secara teknis apa yang sudah dikemukakan juga oleh pembicara adalah begitu simpelnya teknologi ini. Yang paling penting adalah kita segera mempublish. Si bandar pemuja Anies pun masih suka nyinyir dengan Terawan. Memang orang yang kurang cerdas semua para doksat alias dokter sesat ini. Kemudian Dr. Indro, siapa Dr. Indro? Dr. Indro mengatakan dengan tenang, jika PPKM selesai dia akan bisa ngopi-ngopi lagi dengan orang lain. Inilah yang saya kira menjadi sebuah hal yang positif memberikan harapan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.